Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Syarifah Febiani. Di video kali ini saya akan membuat video yaitu tugas UTS. Yang dimana soalnya adalah mahasiswa wajib menjalankan live demo terhadap seluruh kemampuan yang dimiliki oleh aplikasi yang dibangun. Jelaskan bagaimana konsep-konsep pemrograman yang telah dipelajari termasuk GitHub, Best Practice, dan Python Essential 2 diimplementasikan secara konkret untuk membangun logika simulator tersebut. Oke, di sini saya akan menjelaskan dari awal saya mengikuti mata kuliah ini, yaitu pada minggu pertama ada version control system. Pada praktikum yang pertama ini membahas tentang Git dan GitHub. Git dan GitHub itu merupakan penerapan version control system atau VCS sebagai alat utama dalam pengelolaan perubahan kode program. Untuk lebih jelasnya kita buka saja slide-nya. Version control system, sistem yang bertugas mencatat setiap perubahan pada file project atau source code yang dikerjakan oleh banyak orang. Adapun keuntungannya yaitu mampu melacak, ya inilah ada baca sendiri. Kemudian ada introduction-nya. Git itu salah satu version control system yang diciptakan oleh Linus Torvalds. Nah, ini kayaknya nggak perlu untuk membersihkan waktu, kita skip saja. Adapun komponen-komponen atau apa yang bisa dilakukan di Git itu ada git config list, yaitu melakukan konfigurasi awal dengan mengisi username dan user email. Kemudian ada repositorinya. Git itu ya termasuk repositori sih. Ini untuk menambahkan file kita ke dalam Git itu kita bisa menggunakan perintah git init. Kita skip aja. Kemudian ini untuk masuk ke dalam itunya. Ini untuk membuat foldernya itu dir. Kemudian untuk masuknya yaitu cd nama filenya. Kemudian ada git status untuk mengecek statusnya tuh file tersebut sudah ditambahkan atau belum ke dalam Git itu. Kemudian untuk menambahkannya kita bisa menggunakan perintah git add, yaitu untuk menandai semua file yang ada di dalam direktori tersebut. Sebelum disimpan, dia ditandai terlebih dahulu. Kemudian untuk meng-save permanennya kita bisa git commit. Git commit ini harus menggunakan caption. Misalnya commit 1 perubahan dilakukan apa gitu. Kemudian ada git log, yaitu untuk menampilkan commit berapa aja yang udah kita buat. Kemudian ada git tag, yaitu untuk menandai commit terakhir pada pengerjaan kita, kayak label gitu ya. Nih. Kemudian di git tag juga bisa dinamai seperti ini. Dan bisa dihapus juga bisa. Untuk melihat daftarnya tadi kita tinggal ngetik perintah git tag aja. Kalau mau buat namanya git tag, sesuaikan namanya. Tuh. Git checkout ini untuk masuk ke dalam git tag yang mau kita masukin. Tuh. Kita tinggal git checkout, terus nama git tag terakhir, nanti dia otomatis masuk ke dalam situ. Kemudian ada GitHub. GitHub ini sebuah web repository online. Kita seperti ini nih.
Ini adalah GitHub mini project saya. Untuk masuknya yaitu ada ya di web, tinggal cari sendiri. Kemudian untuk menyambungkan Git lokal ke GitHub itu kita bisa menggunakan perintah git remote ada di GitHub, terus masukin link GitHub-nya. Kemudian ada git push, GitHub master, yaitu untuk mengirimkan file yang dari Git ke GitHub. Kemudian ada git clone untuk menyalin yang ada di GitHub ke Git lokal. Kemudian ada ini git push tag juga bisa di push ke GitHub dengan perintah ini. Kalau saya tuh git push GitHub tags, karena kalau pakai origin itu nggak bisa. Oke, mungkin hanya itu untuk minggu pertama. Kemudian kita lanjut ke lab kedua, yaitu pada minggu kedua. Ya, agak nge-lag sinyalnya. Kemudian di minggu kedua itu materinya Design of Python. Pada minggu kepada lab ini kita diminta untuk menyesuaikan penulisan kode kita itu sesuai dengan Design of Python. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ya, di sini ada PEP 1, PEP 8, PEP 20, dan PEP 257. Biasanya saya memakai yang PEP 8. Ini contohnya. Misalnya kalau programnya kayak gini tuh nggak sesuai sama PEP 8. Ya harus dikasih blank lines. Nih, satu jarak itu di akhir juga. Kalau ada spasi berlebih juga nggak sesuai. Juga ada konsistensi antara tab dan spasi yang 4 kali itu. Kalau yang dianjurkan itu biasanya yang spasi 4 untuk ini yang jarak-jarak itu. Nah, ini sesudah import itu harusnya satu blank line, nggak perlu. Ini ya satu sih. Ini apa yang beda? Ya pokoknya itu. Oke. Ini kayaknya cukup. Kemudian lanjut ke lab 3. Jaringannya jelek banget. Kita ganti yang sebentar, wait. Oke, yang minggu pertama tentang Git dan GitHub, yang kedua tentang aturan penulisan Design of Python. Untuk mengeceknya tadi kita bisa menggunakan flag 8. Itu perlu diiniin. Oke, boleh. Kita buka dulu. Sublime. Kenapa yang lag banget ya? Saya tadi habis ngecas pakai cas HP, jadi nge-lag. Yang ini aja. Kita coba. Enggak.
ini aja. Ini saya itu pakai Python yang versi ini strip M/8. Ngelag banget ya, ngelag banget. Nah, di sini di baris ketiga ya ini expected two blank lines itu kurang satu blank lines-nya. Coba lihat gimana tadi itu. Nih. Kenapa ya ngelag banget ya? Biasanya enggak loh. Tuh. Ya ampun, buka gini dong ngelag. Keberatan kayaknya. Di mana lagi tadi ya? 31. Pokoknya seperti itu. Nge-lag, saya nggak suka. Mana tadi? Nih, expected to blank lines. Di programnya itu berarti kelebihan blank lines. Kurang blank lines satu. Tuh, nanti kita benerin, terus kita cek lagi. Itunya udah nggak ada, berarti udah sesuai dengan PEP 8. Intinya seperti itu. Kemudian kita lanjut ke lab ketiga, yaitu modul package dan pip. Ini pada praktikum ini tuh sudah masuk ke mini project, yaitu kita buka aja. Nah, yaitu topiknya Smart Environment Node Simulator. Pada sesi ini, mahasiswa diminta untuk membangun struktur kerangka dasar dari aplikasi simulator Smart Environment Node. Di situ ada modules dan package-nya. Nah, di lab ini saya itu cuma diminta untuk fitur-fiturnya itu membaca sensor suhu dan sensor kelembapan. Sebelum masuk ke programnya, saya jelasin dulu apa itu modul, package, dan function. Ya ampun, ngelag banget. Oke. Mana ya? Oh, di sini. Ngelag banget sih, ya ampun. Maaf ya, jaringannya agak susah. Nah, kok balik ke sini lagi sih? Gimana sih? Ya ampun. Bikin gak mood aja loh.
Nah, package itu adalah sebuah folder. Contohnya seperti ini. Nah, di sini di dalam package mini project ada modul main. Kemudian di dalam package sensor OPS ada modul init, manager, dan node. Seperti itu. Dan di dalam modul manager dan node itu ada fungsi-fungsi yang bisa dieksekusi atau dijalankan. Kurang lebih seperti itu. Singkat banget ya. Kemudian kita masuk ke programnya pada lab ketiga. Nah, di sini nah, menu yang di lab 3 itu cuman ada baca sensor baca sensor suhu dan kelembapan. Cuman ada 3. Mau saya buka yang lain ya. Nah, di sini ada fungsi untuk generate temperature dan generate humidity. Kenapa harus ada 2 ini? Karena kita kan menerapkan fungsi package dan modul tadi. Di sini itu ada di package yang berbeda. Generator itu sebagai untuk fungsinya. Sedangkan yang di main itu hanya untuk tampilan menu. Dan untuk mengimpor untuk mengimpor fungsi-fungsi dari sensor suhu dan sensor kelembapan itu menggunakan import nih diimport ke tampilan menu. Dan untuk bisa mengimport fungsi-fungsi itu dibutuhkan modul init ini. Walaupun isinya kosong, tapi dia itu menandai kalau modul ini tuh termasuk modul Python untuk bisa mengimport fungsi-fungsinya. Seperti itu. Ini masih langkah awal dari mini project ini ya. Tuh, kok blurred sih? Udah sih kayaknya di lab 3. Pokoknya tentang package dan modul tadi. Kemudian lanjut ke praktikum 4 atau minggu keempat. Oh, yang ini tadi kita coba jalanin ya. Contoh dari output lab ketiga. Kayaknya ada di sini deh. Lab 4, lab 3. Nah, tampilannya kayak gini. Ini tadi error karena saya belum install tabletnya. Nih, tampilannya cuman ada baca sensor suhu sama sensor kelembapan. Coba kita baca sensor suhu. Nah, outputnya itu masih random karena belum dikasih objek. Ntar kita bahas. Nah, ini berbentuk masih string ya. Kemudian kita baca sensor kelembapannya. Nah, random nih. Kemudian keluar. Udah simple gitu doang. Kemudian kita lanjut ke lab keempat, yaitu string and list method dan exception. Pada sesi ini kita difokuskan pada peningkatan keandalan program dan manajemen data yang dinamis.
beasiswa digunakan untuk mengimplementasikan manipulasi string guna memvalidasi input data. Kita buka ini. Nih, lab 4 itu udah masuk ke string dan exception. Sini menunya bertambah ya, ada tambahan node sensor baru, sama membaca riwayatnya. Ini ada exception handlingnya juga. Coba kita buka. Tunggu ya. Wait. Kita buka. Baterainya tinggal 36, aduh. Alamak, ngelag-nya. Baterai tinggal dikit juga. Nih, tampilan menunya bertambah. Fungsinya juga bertambah, yaitu menambah node sensor baru sama yang tadi lihat riwayatnya. Nih, sini ada beberapa fungsi yang ditambahin di menunya. Kok di sini semua sih? Perasaan enggak deh. Oh ya, ini kan tampilan menunya. Oke, kita buka untuk modul generatornya. Nih, sini ada simulasi error. Ada 3 fungsi di sini. Oh iya, saya tadi lupa di sini itu karena belum ditambahin modul satu lagi. Jadi dia fungsi-fungsinya masih di modul main semua. Nih kayak format node name-nya ini tuh untuk membersihkan nama menjadi kapital. Misal kita input namanya Balam, huruf kecil semua. Sama dia ini diubah menjadi huruf gede semua menggunakan strip, split, dan upper. Nih, fungsi-fungsinya masih di praktikum ke-4 ini masih numpuk banget di modul main. Ini untuk tambah node-nya masih di main. Registrasinya ini untuk ke usernya tuh pilih node-nya. Nih untuk simpan lognya juga masih di sini. Nih exception-nya. Coba kita jalanin hasilnya gimana. Nih, lab 4 ada tambah node sensor baru, baca sensor suhu, baca sensor kelembapan, dan lihat riwayat. Coba kita tambah kita Riau aja karena saya dari Riau. Nah, dia tuh otomatis membersihkan namanya tuh menjadi kapital semua. Kemudian kita baca sensor suhu yang ingin dibaca Riau. Nah, ini masih string ya, masih bentuk random. Kayak ya belum ya masih random, pokoknya belum ada objek. Kemudian kita baca sensor kelembapan Riau. Nah, yang simulasi error tadi nih, kalau error dia memberikan pesan sensor malfunction, gagal membaca data dari perangkat keras. Seperti itu. Kemudian kita lihat riwayatnya. Nah, riwayatnya seperti ini. Ini dikotakin gini karena pakai tablet.
Tapi untuk praktikum setelahnya saya nggak pakai tablet karena ribet. Oke, untuk lab 4 mungkin cukup. Pokoknya intinya di praktikum 4 ini kita membahas string tadi untuk membersihkan nama menjadi kapital sama simulasi error. Seperti itu. Ada try expect-nya. Ya. Ya kan? Kemudian ini adalah intinya dari mini project, yaitu ada object oriented-nya. Pada sesi minggu 5 dan 6 ini menggunakan inti dari arsitektur mini project yang sedang dibangun. Ini ada object oriented programming atau OOP. Konsep dasarnya ada class, object, attribute, dan method. Tuh. Masuk ke ininya. Iya ya, bisa lewat dari sini. Kenapa sampai ini? Mana ya? Ada yang dia gambar seafood itu. Nah ini. Kelas itu kalau diibaratkan sebagai jenis masa ini kalau dalam ini ya dalam dunia persefan kelasnya itu seafood ya, objeknya itu sebagai nama, misalnya nama ikannya lele, tonila, atau udang. Kalau metodenya itu cara dia bergerak atau cara dia berenang mungkin maybe. Nah, atribut itu ada tingginya, beratnya, ya seperti itulah. Rasanya, nah itu atribut. Ya intinya seperti itulah ya. Nih di dalam mobil juga, misalnya kelasnya mobil, nama mobilnya Innova, terus berjalannya berapa kilometer gitu itunya. Atribut ini warnanya apa gitu. Seperti itu. Hapus aja nih. Nanti. Oke. Kita masuk ke programnya coba. Dan saya cepat-cepat aja karena saya nggak punya cas laptop. Kok ke sini? Buka ininya dulu dong. Please ya, jangan nge-lag. Nih. Oh, langsung buka aja semua. Nah, di dalam package sensor node tadi kan tadi cuma ada generator. Nah, di sini ditambahin lagi ada node untuk nantilah. Kita buka dulu. Oke, wait. Ini udah lumayan stabil, udah nggak nge-lag lagi. Nah, untuk tampilan menunya lebih rapi ya. Tapi tetap aja sih. Emang ini? Oh ya benar. Untuk input buat usernya juga tetap masih 5. Nah, di Node ini ada untuk itu tadi OOP tadi penerapannya ada di modul Node. Di sini ada class, ada attribute, ada object. Nih.
kelasnya yaitu sensor node. Di sini dev init ini untuk menginisialisasi objek dari sensor node. Di sini ada metode-metodenya, objek atau method ya. Ini ada untuk nge-read temperatur. Di sini tuh kalau yang tadi kan cuman berbentuk string ya, yang di web sebelumnya. Nah kalau di sini tuh dia kayak kita buat robot gitu. Kita bisa nyuruh dia buat nge-read suhu sama nge-read kelembapan seperti itu. Kita tuh kayak tinggal ini aja, kayak kita pengen fungsi apa nanti dia ngerjain. Kalau yang tadi tuh kan kita yang kayak ngebuat ininya segala macam, kita yang nentuin ininya. Kalau yang ini dia bisa mengerjakan sendiri OOP itu, seperti itu. Ini generatornya ada buat ini yang tadi ya. Ini untuk fungsi suhu sama fungsi kelembapan. Sama simulasi errornya juga di sini. Harusnya di sini tuh kayak cuman menu doang udah dipindahin, tapi ini belum ya. Pada lab 5 itu intinya ada di mini project itu intinya ada di praktikum 5 dan 6 karena project oriented programming. Seperti itu. Ada slide-nya nggak ya? Nih pada sesi ini kita melakukan refactoring pada aplikasi simulator kita dari paradigma prosedural menjadi paradigma pemrograman berorientasi objek. Tuh, saya kurang ngerti sih di materi ini, tapi udah nyantel. Tapi masih kalau untuk menjelaskan saya belum ini banget. Tapi ngerti, tapi nggak bisa ngejelasinnya. Coba kita running. Jadi lupa. Oke, udah di sini. Ada tadi ya. PY nih. Sebenarnya untuk tampilan nggak ada perbedaannya sama yang kedua tadi. Rio. Tuh. Ya kalau di tampilan menu nggak ada perubahan sih, cuman ada penambahan modul node tadi buat kelasnya dan method-methodnya. Coba kita simulasiin ini dulu. Oke, lebih ini aja kalau di kita kalau mau nambahin fitur-fitur ya tinggal nambahin aja. Kalau yang sebelumnya tuh kita harus buat ini lagi, lebih ribet lah pokoknya. Riau. Wah, ada error nih. Nanti saya benerin nih. Lain 200. Oke. Kayaknya tadi ada kepencet deh saya. Nah, nanti saya benerin. Di luar video aja. Nanti bakal lama lagi videonya. Coba kita searching. Biar lebih jelas. Apa perbedaan suatu program
sebelum dan sesudah biasanya menggunakan program dibuat dari kumpulan fungsi prosedur data dan bisa cocok untuk program kecil, kalau program besar biasanya sulit. Contohnya seperti ini. Data tuh mudah berubah sembarangan, kekurangannya sulit dikembangkan. Banyak kode yang berulang, karena kan kalau di objek kan kita tinggal ngasih objek-objeknya, metode-metodenya. Sudah menggunakan OOP di program itu dibuat menggunakan kelas dan objek. Oh, berarti yang dev tadi itu objek. Kelas itu sebagai wadah dari objek-objeknya. Data dan fungsi digabung dalam satu objek. Nah, satu objek itu bisa ditampung untuk beberapa fungsi. Lebih terstruktur, mudah dikembangkan. Nih, ada kelas rekening dan ada objek tarik uang. Nih, harus ada definite-nya untuk bisa diimport. Nih, program lebih aman, bisa digunakan kembali kode ininya, udah menambah fitur baru. Sebelum di OOP itu fokusnya pada fungsi, kalau sesudah itu fokus pada objek. Data dan fungsi terpisah, data dan fungsi menyatu. Oke, ini dia perbedaannya. Oke, lanjut pada lab ke-6. Ke-6 sama aja sih, tentang object oriented tadi. Kayaknya ada penambahan fitur deh. Terlalu deket ya, harusnya gini. Bateraiku tinggal sedikit nih, ayo dong. 6. Pada sesi ini kita menerapkan lanjutan dari OOP. Kelasnya itu ada kelas parent dan kelas child. Nanti kelas child ini dia dia mewarisi ini dari parent. Mana sih? Tunggu, kita buka dulu programnya. Pokoknya class child itu dia mewarisi objek-objek dari orang tuanya, dari kelas parents. 6 ya? Oh ya, 6. Kok ininya sih? Elah. Untuk tampilan menunya lebih rapi ya. Udah dipindahin ke generator semua. Generator atau manajer dari bawah. Udah diubah namanya menjadi manajer. Semua fungsi-fungsinya ditaruh di situ. Ini bersih buat tampilan menu doang. Kayaknya tampilan menunya nambah. Oh enggak. Oke. Kita buka yang Node. Dari main tuh udah saya jelasin. Tujuannya untuk menampilkan menu, menerima input, membuat objek sensor, dan memanggil method dari environment manager. Ini node-nya ya. Nah ini.
Yang mana? Yang mana? Ya benar ini yang node. Nah, ini class child, ini class parent. Dia mewarisi objek-objek dari class parent. Nih, mewarisi atribut umum. Ini sebenarnya objek apa atribut ya? Apa method ya? Oh ini method. Ini objek kali. Ya, method. Mana itunya, manajernya? Nah ini semua fungsi-fungsinya ada di sini. Kayaknya nggak jauh beda, cuman perbedaannya ada di class parent sama class child tadi aja. Untuk penambahan menunya juga enggak kayaknya ya. Oke, lanjut. Oh kita ini. Ini kalau di running kayaknya sama aja deh. Lab 6 coba ya. Tuh, tampilan menunya kayaknya sama aja. Oh, cuman yang berubah ini. Kita harus milih ini dulu. Masukkan baru, masukin ID-nya. Misalnya GKB. Seperti itu. GKB berhasil ditambahkan. Kemudian kita pilih mau baca semua sensor. Ini sukses, status aktif, kelembapan terbaca. Ini riwayatnya juga kayaknya sama sih. Tuh. Yap, kita lanjut. Oke, lanjut ke praktikum ke-7. Pada lab 7 merupakan tahap penyempurnaan akhir dari mini project. Kita buka slide-nya. Nih, menambahkan 3 fitur baru ke dalam simulator, yaitu custom exception. Oh, kita itu membuat simulasi errornya itu bukan error doang, tapi ada pesannya, yaitu tegangan daya baterainya tuh. Tegangan daya itu baterainya di bawah 15%. Dan ada pengendalian errornya. Misalnya tegangan dayanya di bawah 15%, pengendaliannya jadwalkan penggantian baterai node hari ini. Terus ada lagi error yang kedua itu sensor block error. Probe ditutup debu kotoran. Itu kayak sensornya tuh ada debu dan kotoran. Action yang dilakukan yaitu lakukan pembersihan fisik. Pokoknya tuh ada anomali atau error. Terus ada pengendaliannya. Tuh penambahannya. Buka. Ini ya, menyemak banget sih. Kita buangin dulu. Nah, di sini tampilan menunya. Nih, ada buat cari anomalinya. Yaitu anomalinya tadi baterainya
di bawah 15 atau sensornya itu ada ketutupan debu, dia ada pengendaliannya. Kita buka ini, ayo dong, baterai aku tinggal dikit. Wih, 25. Ini untuk yang anomali tadi, penambahannya ada di, oh ini juga ada penambahan kalibrasi. Nanti kita coba running ya. Nih, anomalinya ada di sini. Fungsi untuk mendeteksi anomali dari data sensor menggunakan fungsi yield agar data yang ditampilkan secara bertahap, tidak langsung semuanya sekaligus. Itu di note-nya ini juga ada class untuk simulasi errornya, exception. Coba kita running. Nih, tambah sensor baru, suhu IKB. Baca sensor, nih error karena ada anomali tegangan daya di bawah 15%. Kemudian kita cek anomali. Nih, tekan enter untuk melihatnya. Tuh, anomalinya terdeteksi tegangan daya. Seperti itu. Nih, actionnya jadwalkan penggantian baterai note hari ini. Ada error dan ada pengendalian errornya. Tapi kok nggak ada? Mana tadi? Oh, coba kita ini yang lain ya. Newbie. Salah. QB. Nih, untuk yang di praktikum 7 itu nilainya tuh nggak langsung ditaruh gitu, misalnya dapatnya segini langsung gitu, nggak, dikalibrasi dulu, terapkan kalibrasi plus 2,5, nilai akhirnya menjadi 36,3 derajat Celcius. Itu sih penambahannya. Pokoknya intinya pada praktikum 7 ini dia ada closure, generator, dan iterator. Dia tuh ada custom exception-nya dan ada handling-nya dan ada kalibrasinya. Seperti itu. Ada pengendalian errornya, ada custom exception-nya, dan dikalibrasi hasilnya. Seperti itu. Lanjut yang terakhir. Ya dong, baterai tinggal sedikit. Please. Kemudian yang terakhir pada praktikum ke-8, kita buka slide-nya. Nih, pada sesi ini simulator IoT akan berevolusi menjadi sistem yang mampu menyimpan data secara permanen.
menggunakan fitur auto shift lock. Nih, menggunakan context manager with open. Oke. Nih. Yang A itu sebagai apa ya? Lupa lagi. Nanti kita buka itu ya. Pokoknya R itu untuk read datanya, A itu apa ya? Lupa lagi. Context manager with open. Jadi kalau buka itu, nah ini buat metode baru menggunakan mode read. Read itu biar dia tuh nggak ngulang gitu kayaknya ya. Aku lupa lagi. Tuh bukunya kemana ini? Udah kita searching aja. Nah ini digunakan adalah open bukan write. Kalau write itu dia kan nanti dia bakal nggak apa ya ngulang gitu, dia ngulang buat menulis baru. Kalau open itu dia kayak cuman ngebaca. Jadi kalau ada penambahan dia bakal nambah dari yang lama gitu, yang lama jadi nggak hilang gitu Pak intinya. Pak saya juga pokoknya kalau write itu dia ngulang ngereset terus dia nulis baru, sedangkan open itu dia kalau misalnya kita nulis yang sebelumnya itu nggak kehapus, jadi buat nambahin doang. Kalau write itu ngereset. Nah seperti itu. Buka. Alhamdulillah. Ayo dong, dikit lagi baterainya. Run. Ini kali ya. Nih, ada penambahan dalam menunya yaitu mencetak laporan sensor kritis. Tuh, kita coba jalanin. Dia kayak otomatis kesimpan ke dalam file gitu, riwayat dari kita ngecek-ngecekin ininya, suhu sama kelembapan segala macamnya lah, anomalinya juga. Nih, penambahannya tuh ada di mana ya? Nah, nih. Menggunakan A buat penambahan yang tadi. Kalau W itu bakal kereset sama aja, jadi nggak kesimpan. Jadi dia kayak ngulang terus setiap kita ngecek dia nyimpen. Tuh, kesimpan tuh kan. Kita ngecek lagi. Ya yang kesimpan yang bakal kita cek terakhir kali, yang sebelum-sebelumnya udah kehapus. Seperti itu. Penambahannya cuma ada di situ sih. Nah, simulasi error itu udah yang tadi ya. Ini juga ada pengendalian errornya. Ini untuk class exceptionnya. Ini untuk menemukan anomalinya. Itu yang error tadi saya ada salah pencet di sekitar sini deh. Oke, coba kita running. PY min 3.12 main
Riau deh. Riau berhasil tambahkan, terus kita baca sensor, terus dikalibrasi menjadi nilainya 32, tidak ada anomali kayaknya. Kita cari anomalinya, tidak ada anomali. Kita lihat riwayatnya ini, kemudian kita cek cetak laporannya. Tekan enter. Nih, ini untuk yang di sini. Total 11 isu yang ditemukan. Untuk yang di filenya, kita tinggal buka di sini. Kita bukanya dari notepad. Nah, nih dia otomatis kesimpan di sini. Kalau yang Appen, nih, ini adalah bekas-bekasnya ya kemarin saya ngecek. Kalau kita pakai write, semuanya bakal hilang dan yang tertera cuman yang terakhir saya tulis. Gitu. Ayo dong, dikit lagi nih. Oke, untuk mini project cukup sepertinya ya. Walaupun saya ngejelasinnya nggak jelas. Lah, ini kok nggak ada? Lah, piye iki? Lah gimana bacanya, boy? Nah. Gendeng. Nah, demonstrasi dan validasi teknis udah ya. Jalankannya kemampuannya masih 50% kali. Jelaskan bagaimana konsep-konsep udah. Kemudian refleksi dan tantangan pada bagian ini jujur-jujuran sesi jujur-jujuran. Sebutkan materi yang paling mengubah cara pandangmu dan atau yang paling berkesan dalam pemrograman. Kalau aku yang paling berkesan yang terakhir sih, karena dia menyimpan usaha-usaha kita, proses-proses kita gitu loh. Kalau misalnya kayak nggak ada bukti kita, ini kayak sebagai bukti gitu loh, kita berhasil ngelakuinnya, jadi dia tersimpan gitu. Jadi kita bisa lihat udah berapa kali melakukan percobaan, kayak kita ngelihat itu tuh langsung inget kita ngelakuin prosesnya tuh sebanyak ini ya ternyata gitu. Kalau yang buat soal nomor 1 itu ya, materi yang paling mengubah cara pandangku atau yang paling berkesan yaitu tadi yang bisa menyimpan gitu. Kalau sebelumnya kan kayak ya udah kita ngecek suhu nggak kesimpan, jadi kita kayak nggak inget gitu berapa kali kita ngelakuin percobaan atau seberapa payah kita berproses. Dramatis amat sih pokoknya kayak gitu. Kegunaannya itu tadi ya buat menyimpan hasil dari simulasi tadi. Kemudian ungkapkan materi yang paling menantang atau yang paling sulit selama setengah semester ini. Kalau aku yang paling menantang itu yang object oriented tadi ya. Karena saya kayak kurang ngerti gitu apa perbedaannya dari sebelum dan sesudah memakai OOP. Usaha yang aku lakukan itu ya bekerja sama dengan teman aku. Walaupun gak ada yang bisa diajak kerja sama. Ada sih, cuman 1 orang doang. Sebut nama enggak ya? Bener juga tahu karena saya sering bersama Sophie. Ya, kita tuh kayak berdua saling kerja sama aja deh buat memecahin masalahnya. Kadang juga nanya-nanya ke anak kelas kayak jawabannya kurang gitu. Saya juga dibantu sama ChatGPT ya pastinya. Oke, yang ketiga, ceritakan kendala utama selama mengikuti perkuliahan dan praktikum pemrograman jaringan 1. Kendala utama. Kalau saya itu orangnya agak malu gitu ya. Jadi saya susah buat bertanya. Kendalanya yaitu saya susah bertanya. Jadi saya menggunakan Shopee untuk menanyakan kepada orang lain. Dan Shopee itu nanti ngejelasin ke saya gitu. Karena saya ini kan sebelumnya kayak nggak pernah banget tahu apa itu coding
Bahkan saya tuh kayak speechless gitu. Oh, ada ya coding, ada ya materi kayak gini gitu, kayak ya pokoknya terlalu asing lah buat saya karena saya anak mondok, sebelumnya nggak pernah megang komputer gitu. Jadi cukup berat, apalagi saya merantau dari Riau ya, banyak dar-der-dornya. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan, walaupun nggak jelas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku nggak bisa. Nah, ini.